Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja karena aku di sini baik, aku sehat, dan aku lagi excited banget karena di video kedua ini aku pengen cerita pengalaman aku. Apa yang akan kulakukan jika rencana yang kubuat ini tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Punya contoh yang pertama yaitu minggu lalu banget, aku punya janji dengan teman aku karena hari Minggu itu hari libur aku. Biasanya aku bikin planning, aku mau pergi kemana aja, di mana, jam berapa, sama siapa, dan ngapain aja. Kebetulan aku janji sama teman aku ini udah prepare sampai minggu depannya. Tapi nyatanya di hari H, aku nungguin teman aku ini dia nggak dateng di jam yang kita tentukan. Aku udah telepon, aku udah WA, tapi nggak dibales, nggak direspon. Ya udah, nggak apa-apa. Aku tinggal aja dan aku lanjutin hari aku sesuai rencana yang telah kami buat. Dan nyatanya dia ini nggak datang karena ketiduran. Karena aku udah tahu dia nggak datang, ya udah biarin aja seperti itu. Dan aku tetap melanjutkan hari-hari aku sesuai rencana dan tetap enjoy walaupun sendiri. Waktu aku nungguin dia berjam-jam, aku tidak punya perasaan marah, sedih, kesel ke orangnya ataupun ke diri aku ataupun keadaanku. Terus ada contoh yang kedua. Gimana kalau misalnya kita mau pergi ke suatu mall, mau nonton bioskop misalnya, kita udah dandan cantik, udah make upan, udah wangian, tapi tiba-tiba di luar sana hujan dan kita cuma punya motor. Apakah kamu kesel? Apakah kamu marah? Apakah kamu mau salahin hujannya? Contoh yang ketiga, gimana kalau misalnya kamu mau wawancara, kamu udah prepare, kamu udah latihan tips wawancara yang baik, tapi tidak keterima di HRD. Apakah kamu marah? Apa kamu mau salahin HRD-nya? Apa kamu mau salahin dirimu sendiri? Apa kamu mau salahin keadaan? Contoh yang keempat, gimana kalau misalnya kamu mau nabung, tapi tabungan ini harus kepake karena ada keadaan darurat atau keadaan yang tidak diduga ke keluarga kamu, sehingga uang tabungan ini harus kamu kirim ke keluargamu. Apakah kamu nangis, kesel, marahin keluargamu, apa marahin dirimu sendiri, atau marahin keadaan? Contoh yang kelima, gimana kalau misalnya kamu lagi skripsian, kamu udah prepare, kamu udah searching materinya apa, kamu udah siap untuk presentasi, tapi tidak di-ACC oleh dosenmu. Ini contoh-contoh simpel banget dan sering banget terjadi ke kehidupan kita. Dan respon yang kita berikan saat masalah-masalah ini datang, itu sangat mempengaruhi hidup kita, pikiran kita, dan hati kita, mood kita. Maka dengan itu penting banget untuk menjaga atau mengkontrol pikiran, mindset, sehingga itu tidak mempengaruhi dengan mood kita. Tips yang pertama adalah ketika kamu mengalami masalah-masalah yang di atas. Pertama, jangan menyerah. Sesusah apa kamu, seberat apapun hidupmu, tetap jangan menyerah. Yang kedua, kamu harus terus lakukan yang terbaik. Kamu harus tetap bikin full energy. Jangan karena kamu gagal sekali, akhirnya kamu tidak mau untuk mencoba. Yang ketiga, jangan salahkan keadaan ataupun salahin diri. Jangan salahin juga yang di atas. Coba untuk belajar, ya udahlah, mungkin ini bukan rezekiku, ya udahlah, pasti kedepannya aku dapat yang lebih terbaik. Tips yang keempat adalah lakukan terus dan usaha terus sampai berhasil. Walaupun kamu udah coba 100 kali dan 100 kali ini, misalnya kamu mau lamaran kerja 100 kali dan 100 kali ini tidak diterima di perusahaan, ya jangan nyerah, jangan sedih, terus coba sampai kamu dapat pekerjaan itu. Coba kita berusaha membuang pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita dan coba mengkontrol mindset kita. Jangan biarkan pikiran negatif mempengaruhi kamu, hidup kamu, sehingga apa yang akan kamu lakukan itu sia-sia, teman-teman. Karena sebelumnya aku sering banget menyalahin diriku, nyalahin keadaanku, dan nyalahin yang di atas. Dan itu membuat aku malah depresi, malah overthinking, malah mikirnya yang aneh-aneh, dan itu bikin aku gak bahagia. Setelah aku terapin let it go, setelah aku terapin ya udahlah, setelah aku terapin mindset aku, nanti di depan ada yang lebih baik, nanti aku akan dapat pekerjaan yang lebih baik, nanti aku nabung lebih banyak lagi, bisa 10 kali lipat dari yang ini, nanti aku bisa beli mobil ya, supaya nggak kehujanan kalau mau ke mall, aku pasti bisa lulus skripsian, aku juga bisa pergi ke tempat yang mau aku tuju sendiri ataupun sama teman aku. Jadi jangan biarkan hal negatif atau kegagalan merusak kamu, merusak pikiranmu, merusak mood kamu. Tetap semangat sampai itu berhasil dan sampai akhirnya kamu bilang, "Yeay, finally aku bisa." Oke, semangat!